Hari ini kita akan ngomongin bahas materi baru. Itu adalah tentang DNS. Pernah dengar DNS? Nah, tahu berarti ya makhluknya apa ya? Enggak. Pernah dengar aja? Kapan tadi ya? Ya, DNS ini merubah ya. Jadi human readable name, nama yang bisa dibaca manusia. Contoh, ya www.instiki.ac.id menjadi alamat IP-nya. Jadi itu kerjaannya si DNS, Domain Name System. Ini adalah CPU. Ya, ini adalah CPU, tetap aja CPU. Ya, ini adalah komputer. Nanti yang kerja komputernya adalah mengkonversi ya nama yang bisa dibaca manusia, contohnya ini jadi alamat IP-nya. Ya. Jadi dia akan merespon satu atau lebih alamat IP dari komputer kita lalu diarahkan ke website. Ya. Jadi ketika kamu buka www.google.com, instagram.com, gmail.com, itu sebenarnya kamu ngontek ini dulu sebelum ngontek servernya. Jadi kamu nanya dulu sama dia. Ya, google.com itu siapa gitu ya. Ya, instagram.com itu siapa? gmail.com itu siapa? Nah, ini dulu yang diajak ngobrol. Ya, ada CPU-nya. Ya, ada mesinnya, ada sistemnya. Itu namanya DNS. Jadi dia kerjanya adalah menyimpan instiki.ac.id IP-nya berapa. Ya, gmail.com IP-nya berapa. Dia tuh kayak buku kuning tuh, buku kontak gitu dia. Ya, buku kontak. Ini namanya DNS. Nah, masalahnya DNS itu nggak cuma satu, ya nggak mungkin ada satu. DNS itu ada banyak. Ya, ada banyak. Kalau dia ada banyak, kira-kira masalahnya apa? Ya, isi bukunya perlu diupdate semua, kan gitu ya. Ya, kamu bikin website baru, mau nggak mau website itu harus ada di semua DNS. Ya, ya untuk melakukan hal seperti itu, nah, bentar. Ya, untuk melakukan hal seperti itu, kalau ada update, kalau ada major change, ada perubahan, itu butuh kira-kira sehari. Ya, butuh waktu harian untuk menyebarkannya di seluruh dunia. Ya, jadi kerjanya kayak gitu. Tapi apakah akan selama itu ya? Apakah beneran kerjanya kayak gitu? Itulah yang akan kita bahas sekarang. Ya, DNS ini juga pakai yang namanya case atau mana dia cache. Nah, ini case. Ada yang tahu case ini apa? Kan sering dengar ya? Bukan. Ya, case itu kayak catatan yang udah pernah diakses. Eh, saya komputer DNS. Ya, lalu udah ada orang yang sebelumnya nanya ke saya, youtube.com itu IP-nya berapa? Oke, youtube.com akan jadi case di saya. Ya, karena udah ada orang yang nanya dan saya nggak perlu lagi menggebur atau membuka catatan saya kalau ada yang nanya youtube.com. Ya, jadi dia itu punya catatan kecil ya yang sudah pernah diakses orang lain, itu case. Ya. Kamu pernah enggak buka internet, buka suatu website padahal laptopnya belum connect internet. Ya, tapi ketika dibuka websitenya tampil sebagian. Setengah. Ya. Nah, itu case. Case itu ada di browser. Ya, case itu ada di browser. Ya, jadi DNS itu pakai sistem yang namanya case. Case ini menyimpan histori atau catatan situs-situs yang pernah dia akses. Ya, jadi kalau orang sering mengakses Instagram misalnya, jadi DNS itu menyimpan atau mengingat Instagram itu IP-nya segini. Ya, gitu kira-kira. Masalah lain adalah ya, karena DNS ini cuma CPU biasa. Ya, DNS ini cuma CPU biasa, orang-orang bisa ngisengin. Ya, orang-orang bisa ngisengin, dia bisa menginjek yang namanya fake DNS entry. Maksudnya adalah alamat IP-nya diisengin, dibelokin ke website yang lain. Ya, harusnya klik BCA menuju IP-nya segini, IP BCA, tapi klik BCA setelah diisengin dia akan belok ke IP yang lain. Nah, hal yang kayak gitu namanya spoofing. Ya, jadi kamu mengakses, kalau kebetulan dapat DNS yang bermasalah, itu akan kamu dibelokkan ke IP yang lain. Jadi salah alamat IP dia. Nah, ada tindakan iseng semacam itu. Jadi apa yang tadi diperlihatkan, jadi ketika orang buka website, ya itu sebenarnya yang pertama kali disinggahi adalah komputer DNS. Ya, komputer DNS. Nah, komputer DNS yang ini. Ya, jadi komputer yang ini ditanyain dulu.
Ya, situs yang mau saya buka itu kemana? Jadi dia nanya ke sini dulu biar benar arahnya. Ya, cuma ya kalau tidak diamankan, kalau tidak ada security-nya, ini akan dengan mudah di CCP. Ya, di CCP diinjek ke dalam database-nya dan akan ada orang yang kecolongan masuk ke website yang lain yang nggak benar. Ya, kalau udah sampai di sini ya udah wassalam ya. Ya, kira-kira kayak gitu. Ada sistem, ada keamanan, ada ekstensi yang namanya DNSSEC, DNS Security Extension, Domain Name System Security Extension. Ya, jadi ini adalah layer lapisan keamanan di DNS untuk mencegah yang tadi, DNS spoofing, cache, poisoning dan segala macam. Ya, caranya dengan memberikan kunci. Ya, caranya dengan memberikan kunci ke data untuk memastikan itu valid. Jadi kalau ada orang yang mau nyuntik, ada orang yang iseng, dia tentu saja nggak punya kuncinya. Ya, tidak ada kunci berarti diabaikan oleh komputernya. Kira-kira kayak gitu. Ya, jadi lalu lintas internet itu sekarang dibekali dengan kunci. Ya, jadi nggak ada kunci ditolak. Ya, itulah yang terjadi. Kenapa kamu bisa internetan dengan aman, buka apa aja beneran nyampe ke situ-situ, nggak ke situs orang iseng. Ya, itu karena kamu sudah dibungkus, paket-paket datanya sudah dikemas dan diberikan kunci. Ya, diberikan kunci. Nah, ini contohnya. Contoh membuka Instakey biar tahu IP-nya. Kalau di Linux itu kita bisa pakai yang namanya dig. Jadi kesimpulannya atau artinya apa? Ya, di DNS tersimpan instakey.ac.id, ya. Lalu dia mencatat instakey.ac.id IP-nya adalah ini dan juga ini. Loh kok dua, Pak? Iya, kalau Don kan masih hidup satu ya. Nah, saya coba copy yang ini, copy, lalu saya buka di browser. Nah, nggak dikasih. Kalau ini udah beda cerita. Ini berarti HTTPS. Ya. Jadi direct IP not allowed. Jadi nggak dikasih mengakses langsung dari alamat IP-nya. Padahal IP ini adalah IP website kampus. Dari mana datangnya fitur ini? Ini bayar sama Cloudflare kemarin. Ya, ini bayar. Makanya namanya HTTPS. Kalau buka Instakey beneran kan HTTPS nih. Bentar, kok nggak bisa dilihat. Ini ada gemboknya. Ya, connection is secure. Ya, kalau ngaksesnya IP doang, nah gemboknya hilang, jadi not secure. Ya, ini salah satu fitur HTTPS. Jadi orang yang ada website yang ada huruf S-nya itu nggak sembarangan. Ya, salah satu fiturnya adalah nggak bisa ngakses direct lewat alamat IP-nya. Jadi mau nggak mau ngaksesnya lewat sini. Kenapa ngaksesnya lewat sini? Biar ngelewatin servernya Cloudflare. Ya, jadi ngelewatin Cloudflare dulu. Jadi udah nggak sembarangan. Mau bikin website kampus down, langkahi dulu Cloudflare. Jadi ceritanya kayak gitu. Kita coba IP yang kedua. Ya, di gini nanya ke DNS. Ya, halo DNS, instakey.ac.id, IP-nya berapa? Ini IP-nya. Dikasih sama DNS. Ya. Lalu kalau kita coba langsung, coba kayak gini, sama. Keduanya nggak dikasih. Dibungkus sama Cloudflare. Ya, Cloudflare. Ya, jadi salah satu kerjaan HTTPS itu adalah mengamankan website. Caranya salah satunya nggak ngasih direct IP access. Ya, kamu boleh tes situs yang nggak HTTPS, HTTP doang. Kita cari ya, situs apa yang HTTP doang zaman sekarang. Ada ide? Mixu mungkin ya? Mixu HTTPS, ya biarpun jualan es krim kojong gitu ya. Situsnya HTTPS loh. Ya, bayar ke Cloudflare, Instagram ya. Mixu website ya. Mixu website. HTTPS Instagram nggak usah ditanya ya. HTTPS Mixu Malaysia. Aduh, situs apa yang nggak HTTPS? Kita coba judi online ya. Biasanya ini. Wah, ini bukan judi online, pemerintah nih, go.id. Coba ya. Ntar gimana caranya? Ditjen PPI. Ntar ya, clear. Habis itu kita dig ya. Dig ditjen ppi.menlhk.go.id.
Hah? Oh, kebalik. Pantas ini salah IP nggak ketemu ya. Nah, nggak tahu nih aku gitu dia. Ya. Jadi DNS-nya benar-benar nggak ada. LHK ya. Duh, nggak bisa. LHK. Oke, ketemu IP. Ya, kita coba buka IP-nya. Kita direct access. Sebelumnya kita buka dulu yang ini. Ini hidup apa enggak webnya? Oh, hidup. Hidup. Ya. Udah usah ya. Nah, kita buka IP-nya. Duh, kok jadi PHP admin? Waduh, lebih kacau lagi nih. Lebih kacau lagi ya PHP admin. Ini saya buka IP-nya slot gacor. Munculnya PHP admin. Kita coba ya admin ya. Nggak masuk ya. Nggak masuk. Admin password. Ntar. Nah, muter. Oh, nggak masuk juga. Admin 123456. Nggak masuk. Root 123456. Nggak masuk. Administrator 123. Administrator. Nggak masuk juga ya? Waduh, parah. Ini mas situs pemerintahnya udah dikacau balau, udah diobok-obok ya. Ulang. Kita cari situs yang beneran ya. HTTP dan situsnya, apa ya? Apa situs HTTP zaman sekarang ya? Situs HTTP. Nah ini, lipi.go.id masih HTTP. Coba ya, kita buka dulu, memastikan dia bisa diakses. Oke, bisa ya. Entah apa ini. Kita clear, kita dig lipi.go.id ya. Dapat IP, kita buka. Kita direct access. Kita direct access tanpa gini berarti. Oke, masuk. Ya. Jadi lipi.go.id nggak secure, nggak aman. Berarti lewat alamat IP kayak gini ngaksesnya juga bisa diakses. Artinya apa? Kalau kamu belajar Kali Linux ini bisa diobok-obok. Karena satu gerbangnya udah kebuka. Ya. Jadi nggak ada fitur berbayar yang melindungi dia. Iya, HTTP gratisan, bayar hosting aja. Ya, S-nya yang mahal. Ya, jadi itu contohnya. Ya, bisa pakai dig kalau di Linux. Oke, sebelum saya lanjut, coba sekarang ya, kamu cari tahu kalau di Windows pakai apa. Kalau saya di terminal punya dig. Kalau saya mau tahu IP dari sebuah situs, saya pakai apa kalau di Windows? Bisa pakai dig, nslookup, traceroute, bisa pakai ping, paling common, bisa pakai whois. Kalau whois ya sama aja, whois lipi.go.id. Muncul ini, mana 203 nya nih? Nggak muncul ya kalau di sini ya? Gimana nih? Nggak ada ya? Munculnya di gini. Ya, whois yang website ya, whois website. Ya, kalau kamu pakai Linux ini semua ada di terminal, tinggal panggil doang. Ya, udah ada di terminal sejak lahir ya. Ada lagi yang nemu? Selain yang ada di papan? Jadi situs-situs ini bisa tool-tool ini bisa membantu kita untuk cari tahu alamat IP-nya. Ya, dan percobaan pertama yang kamu bisa lakukan kalau udah dapat alamat IP, nyoba langsung buka. Situs yang aman adalah situs yang nggak bisa diakses direct. Berarti itu HTTPS sudah. Ya, nggak bisa diakses langsung. Kalau bisa diakses langsung, berarti itu satu gerbang udah kebuka. Ya, satu gerbang udah kebuka. Bisa dicoba obok-obok. Ya, gerbang paling kuat ya gerbangnya Cloudflare itu, karena bayar. HTTPS, banyak banget yang pakai, hampir semua pakai. Bahkan situs Mixue juga pakai ya. Mixu. Walaupun jualannya sekojong gitu ya.
Berarti apa? Kalau kamu beli es kojongnya Mixu, berarti kamu menyumbang untuk HTTPS-nya juga. Nggak pernah beli? Berarti kalau nggak pernah beli itu berarti nggak punya pacar ya? Karena kalau cowok beli Mixu itu berarti punya pacar. Iya. Kalau nggak pernah beli, ya kalau belinya beguling, lawar gitu aja berarti nggak punya pacar. Ya. Kalau cowok pernah beli Mixu berarti punya pacar gitu doang. Simpel aja berpikir ya, ada ruwet-ruwet ya. Hah? Berarti kalau beli berarti punya pacar. Kalau belinya beguling, lawar, serombotan gitu-gitu aja, plecing, enggak punya pacar. Oke ya. Aduh. Saya lanjutkan ke PPT. Nah, ini contohnya instaki.co.id dapat IP nggak bisa dibuka. Itu salah satu fitur keamanan nyata ya. Ini barang dagangannya Cloudflare. Kenapa bisa dikunci kayak gini? Karena untuk mengakses instaki.co.id kamu perlu lewatin ini dulu. Ya. Jadi kalau websitenya sudah tampil itu berarti sudah dipastikan komputer yang akses itu aman. Contohnya tadi laptop saya, komputermu, HP-mu. Itu sudah dijamin aman sama Cloudflare untuk mengakses situs kampus. Ya. Kalau komputernya aneh-aneh, udah pasti situsnya nggak akan bisa diakses. Ya. Jadi si Cloudflare ini menjamin dan itulah salah satu S-nya, salah satu S dalam HTTPS. Salah satu contoh nyatanya. Kita udah buktikan tadi dengan situs lipi.go.id nggak HTTPS, bisa didobrak gitu aja lewat IP-nya. Ini udah banyak banget, hampir semua pakai sekarang ya, termasuk tadi situs dagang es kojong ya.